Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 mata kuliah Ekonomi Moneter dengan dosen pengampu Ibu Widya Wulandari, SPD MPD. Dan di sini ada daftar nama anggota kelompok 3. Yang pertama ada Hania Hidayatul Rohmah dengan NIM akhiran 025, dan yang kedua ada Siti Humaisaroh dengan NIM akhiran 080. Dan yang ketiga ada Rahel Ivana Mantik dengan NIM akhiran 097 dan Muhammad Azizun Habibullah dengan NIM akhiran 088. Baik, di sini kelompok 3 akan membahas mengenai derivasi kurva ISLM dengan subbab yang pertama, yaitu sejarah keseluruhan kurva ISLM. Yang kedua, asal muasal kurva IS. Yang ketiga, penurunan kurva IS. Yang keempat, asal muasal kurva ILM. Yang kelima, penurunan kurva LM. Sebab yang pertama yaitu sejarah kurva ISLM. Model ISLM dipresentasikan pada Konferensi Econometric Society di Oxford pada bulan September tahun 1936. Roy Harrod, John R. Hicks, dan James Smith semuanya mempresentasikan model matematika yang mencoba merangkum teori John Maynard Keynes tentang lapangan kerja umum, tingkat suku bunga, dan uang. Hicks yang melihat sketsa Harrod menemukan model ISLM awalnya menggunakan singkatan Limcode bukan Limcode, kemudian mempresentasikannya di Mr. Keynes dan Klasik. Interpretasi yang bertujuan. Hicks dan Alvin Hansen mengembangkan model ini lebih lanjut pada tahun 1930-an dan awal 1940-an. Dengan Hansen memperluas kontribusinya, model ini telah menjadi alat pengajaran utama dalam makroekonomi selama beberapa dekade. Dari tahun 1940-an hingga pertengahan tahun 1970-an, kerangka kerja ini merupakan kerangka utama analisis makroekonomi, dan kerangka ini paling tepat menggambarkan perdebatan antara penganut Keynesian dan kaum monetaris pada tahun 1960-an dan 1970-an mengenai apakah kebijakan fiskal atau moneter lebih efektif dalam menstabilkan perekonomian. Belakangan, topik ini menghilang dari fokus dan hanya memainkan peran kecil dalam pembahasan fluktuasi jangka pendek. Model ISLM mengasumsikan tingkat harga tetap sehingga tidak dapat digunakan untuk menganalisis inflasi. Hal ini tidak terlalu penting pada tahun 1950-an dan awal tahun 1960-an ketika inflasi tidak menjadi masalah. Namun, hal ini menjadi masalah pada akhir tahun 1960-an dan 1970-an dengan meningkatnya inflasi yang menyebabkan perluasan model yang mencakup penawaran agregat dalam berbagai bentuk. Misalnya, berupa model ADAS yang dapat dianggap sebagai model ISLM dengan penambahan sisi penawaran yang menjelaskan tingkat kenaikan harga. Salah satu asumsi utama model ISLM adalah bank sentral menargetkan uang jumlah beredar. Namun, penilaian ulang menyeluruh terhadap kebijakan bank sentral terjadi pada awal tahun 1990-an ketika bank sentral secara umum mengubah strategi mereka dari pertumbuhan moneter menjadi menargetkan inflasi dan menggunakan aturan suku bunga untuk mencapai tujuan mereka. Ketika bank sentral mulai berkurang memperhatikan jumlah uang ketika menurunkan kebijakannya, fitur model ini menjadi semakin tidak realistis dan terkadang membingungkan bagi para pelajar. David Romer mengusulkan pada tahun 2000 untuk mengganti kerangka ISLM tradisional dengan model ISMP dan mengganti kurva LM yang miring positif dengan kurva MP horizontal, di mana MP berarti kebijakan moneter. Ia yakin model ini memiliki beberapa keunggulan dibandingkan model ISLM tradisional.
John B. Taylor secara independen membuat rekomendasi serupa pada tahun yang sama, setelah tahun 2000. Hal ini menyebabkan kurva LM tradisional digantikan oleh beberapa model buku teks dengan variasi berbeda dan cerita tentang pengaruh tidak langsung suku bunga bank sentral yang mengatur pasokan pasar uang menjadi lebih nyata. Salah satu bank sentral yang mendefinisikan kebijakan suku bunga secara langsung sebagai variabel eksternal. Subbab yang kedua, asal-muasal kurva IS. Kurva IS atau bisa dibilang dengan investment saving adalah kurva yang menunjukkan hubungan antara tingkat bunga dan pendapatan nasional yang menjamin keseimbangan di pasar barang. Kurva IS menggambarkan kombinasi tingkat bunga dan pendapatan nasional di mana investasi sama dengan tabungan. Kurva IS ini pertama kali diperkenalkan oleh John Hicks dan Alvin Hansen pada tahun 1937. Kurva IS ini merupakan salah satu elemen pada model ISLM yang digunakan dalam analisis ekonomi makro. Kurva IS menunjukkan kombinasi tingkat bunga dan pasar pendapatan nasional yang memungkinkan pasar barang berada dalam keseimbangan, di mana investasi sama dengan tabungan. Kurva IS ini digunakan untuk menganalisis pengaruh kebijakan fiskal terhadap perekonomian, di mana pergeseran kurva IS dapat terjadi akibat perubahan dalam pengeluaran pemerintah atau pajak. Kurva IS juga merupakan salah satu konsep dasar dalam teori makro yang penting untuk memahami hubungan antara tingkat bunga dan pendapatan nasional dalam perekonomiannya. Subbab yang ketiga, yaitu penurunan kurva IS. Berikut adalah contoh gambar dari kurva IS. Pada dasarnya, penurunan kurva IS dapat terjadi akibat perubahan dalam faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat investasi atau pengeluaran pemerintah. Sebagai contoh, peningkatan pajak T dapat menyebabkan penurunan pendapatan yang tersedia untuk dikonsumsi atau diinvestasikan sehingga mengakibatkan penurunan kurva IS. Selain itu, penurunan kurva IS juga dapat terjadi akibat perubahan dalam faktor-faktor yang lain yang mempengaruhi tingkat investasi seperti perubahan dalam ekspektasi bisnis atau kondisi pasar keuangan. Kurva IS menunjukkan hubungan antara tingkat bunga dan pendapatan nasional di mana investasi sama dengan tabungan. Penurunan kurva IS dapat mengindikasikan penurunan tingkat pendapatan nasional yang seimbang dengan bunga tertentu. Sebab yang keempat yaitu asal-muasal kurva LM. Pengertian dari kurva LM adalah kurva yang menggambarkan hubungan antara tingkat pendapatan nasional dan tingkat suku bunga dalam perekonomian. Kurva ini digunakan dalam model ISLM yang merupakan model ekonomi makro yang menggambarkan hubungan antara pasar barang dan pasar uang. Berikut adalah contoh dari kurva LM. Keterangan dari kurva LM yaitu kurva LM miring ke atas karena semakin tinggi tingkat pendapatan nasional, semakin tinggi juga permintaan uang untuk transaksi dan spekulasi. Sehingga semakin tinggi tingkat suku bunga yang diperlukan untuk menjaga keseimbangan pasar uang. Kurva LM dapat ditemukan dengan menderifikasi persamaan kuantitas uang yang menggambarkan hubungan antara jumlah uang yang beredar, tingkat harga, dan tingkat pendapatan nasional. Sebab yang kelima, atau sebab yang terakhir, yaitu penurunan kurva LM. Berikut adalah contoh dari kurva LM. Kurva LM menggambarkan hubungan antara tingkat pendapatan nasional dan tingkat suku bunga dalam perekonomian. Penurunan kurva LM dapat terjadi karena berbagai faktor, seperti perubahan dalam permintaan uang real yang diminta masyarakat, kebijakan moneter, atau fenomena ekonomi seperti likuiditas jebakan atau bisa dibilang liquidity trap. Secara grafis, penurunan kurva LM akan menggeser kurva tersebut ke kiri, menunjukkan penurunan tingkat pendapatan nasional yang diperlukan untuk menjaga keseimbangan pasar uang. Secara matematis, penurunan kurva LM dapat diartikan melalui persamaan kuantitas uang yang menggambarkan hubungan antara jumlah uang yang beredar, tingkat harga, dan tingkat pendapatan nasional. Baik, demikian presentasi dari kelompok 3. Kami ada kata-kata. Buah kedondong, buah manggis. Cukup sekian dan terima kasih manis. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.